Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Septiana dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 4. Saya akan membacakan presentasi teks cerita sejarah Bandung Lautan Api. Saya akan membacakan sedikit sinopsisnya. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa terbakarnya Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kala itu pada bulan Maret 1946, dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk mengukir sejarah dengan membakar rumah dan harta benda mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan selatan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Kemerdekaan harus dicapai sedikit demi sedikit melalui perjuangan rakyat yang rela mengorbankan segalanya. Kemudian pada tanggal 21 November 1945, pada malam harinya, Tentara Indonesia bersama Badan-Badan Perjuangan Indonesia melancarkan serangan besar-besaran ke markas pasukan sekutu di Hotel Savoy Homan dan Hotel Priangar. Itu merupakan bentrokan bersenjata terbesar saat itu. 3 hari kemudian, pasca penyerangan tanggal 24 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar wilayah Bandung bagian utara disterilkan dari pasukan bersenjata dan agar senjata hasil pelucutan Jepang segera diserahkan. Rakyat Indonesia tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Setelah itu, pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 1945, tengah malam pukul 00, penduduk dan pasukan bersenjata sudah harus mengosongkan kota Bandung sejauh 10-11 km dari pusat kota Bandung. Setelah Inggris mengeluarkan ultimatum, terdapat perbedaan dalam menanggapi ultimatum tersebut. Komandan Divisi 3 yang saat itu memimpin TRI, Jenderal A.H. Nasution, menuruti perintah pemerintah pusat untuk meninggalkan kota Bandung. Namun markas besar Tentara Rakyat Indonesia (TRI) yang bertempat di Yogyakarta menginginkan Bandung dipertahankan, dijaga setiap jengkalnya. Untuk itu diutuslah pemuda Muhammad Toha dan Ramdan. Kedua pemuda itu berhasil meledakkan gudang tersebut dengan granat tangan. Gudang besar itu meledak dan terbakar di dalamnya. Staf pemerintahan kota Bandung pada mulanya akan tetap tinggal di dalam kota, tetapi demi keselamatan mereka, maka pada pukul 21.00 itu juga ikut dalam rombongan yang mengevakuasi dari Bandung. Sejak saat itu, kurang lebih pukul 24.00, Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI. Tetapi api masih membumbung membakar kota Bandung. Pembumi hangusan Bandung tersebut merupakan tindakan yang tepat, karena kekuatan TRI dan rakyat tidak akan sanggup melawan pihak musuh yang berkekuatan besar. Selanjutnya, TRI bersama rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini melahirkan lagu Halo Halo Bandung yang bersemangat membakar daya juang rakyat Indonesia. Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di Harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda saat itu, yaitu Aceh Bastaman, melihat pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Letik di sekitar Pamumpek, Garut. Dari puncak itu, Aceh Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Dari situlah Aceh Bastaman menulis berita dan memberikan judul Bandung Jadi Lautan Api, tetapi disingkat menjadi Bandung Lautan Api. Selanjutnya, analisis teks cerita sejarah Bandung Lautan Api, yaitu analisis struktur. Pertama, orientasi. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa terbakarnya kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kala itu pada bulan Maret 1946, dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk mengukir sejarah dengan membakar rumah dan harta benda mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan selatan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Kemerdekaan harus dicapai sedikit demi sedikit melalui perjuangan rakyat yang rela mengorbankan segalanya. Yang kedua adalah pengungkapan peristiwa.
Kemudian pada tanggal 21 November 1945 pada malam harinya tentara Indonesia bersama badan-badan perjuangan Indonesia melancarkan serangan besar-besaran ke markas pasukan sekutu di Hotel Savoy, Homan, dan Hotel Priangar. Itu merupakan bentrokan bersenjata terbesar saat itu. 3 hari kemudian pasca penyerangan tanggal 24 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar wilayah Bandung bagian utara disterilkan dari pasukan bersenjata dan agar senjata hasil pelucutan Jepang segera diserahkan. Rakyat Indonesia tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Setelah itu pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 1946, tengah malam pukul 00 penduduk dari pasukan bersenjata sudah harus mengosongkan kota Bandung sejauh 10-11 km dari pusat kota Bandung. Ultimatum agar Tentara Republik Indonesia TRI meninggalkan kota dan rakyat melahirkan politik bumi hangus. Para pejuang tidak rela bila Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu. Yang ketiga adalah konflik atau rising action. Setelah Inggris mengeluarkan ultimatum, terdapat perbedaan dalam menanggapi ultimatum tersebut. Komandan Divisi 3 saat itu memimpin TRI, Jenderal Ahmad Nasution menuruti perintah pemerintah pusat untuk meninggalkan kota Bandung. Namun markas besar Tentara Rakyat Indonesia TRI yang bertempat di Yogyakarta menginginkan Bandung dipertahankan, dijaga setiap jengkalnya. Walaupun harus mengorbankan nyawa, tapi akhirnya tetap meninggalkan kota Bandung karena keadaan tak memungkinkan melawan musuh. Setelah itu Jenderal Ahmad Nasution memutuskan strategi yang akan dilakukan terhadap kota Bandung. Jenderal Ahmad Nasution berkata, "Jadi saya kembali dari Jakarta setelah bicara dengan Syahrir. Itu memang pembicaraan di Regensburg. Di pertemuan itu berbicara semua orang. Nah, di situ timbul pendapat dari Rukana, komandan polisi militer di Bandung. Dia berpendapat, mari kita bikin Bandung Selatan menjadi lautan api. Yang dia sebut lautan api, tetapi sebenarnya lautan air." Kemudian Kolonel Ahmad Nasution selaku Komandan Divisi 3 memerintahkan rakyat untuk segera meninggalkan kota Bandung. Hari itu juga rombongan besar penduduk Bandung berjalan mengalir meninggalkan kota Bandung. Mereka mengungsi ke arah selatan bersama para pejuang. Selanjutnya puncak konflik atau komplikasi. Untuk itu diutuslah pemuda Muhammad Toha dan Ramdan. Kedua pemuda itu berhasil meledakkan gudang tersebut dengan granat tangan. Gudang besar itu meledak dan terbakar di dalamnya. Staf pemerintahan kota Bandung pada mulanya akan tetap tinggal di dalam kota, tetapi demi keselamatan mereka, maka pada pukul 21.00 itu juga ikut dalam rombongan yang mengevakuasi dari Bandung. Sejak saat itu kurang lebih pukul 24.00 Bandung Selatan telah kosong dari penduduk dan TRI, tetapi api masih membumbung membakar kota. Bandung sengaja dibakar oleh TRI dan rakyat dengan maksud agar sekutu tidak dapat menggunakannya lagi. Dari apa yang terlihat di sana-sini, kota Bandung penuh dengan asap hitam mengepul membumbung tinggi di udara. Semua listrik mati. Bandung pun benar-benar menjadi lautan api. Seiring pembakaran kota Bandung menjadi kota yang diterangi cahaya api yang membakar bangunan dan rumah. Menurut seorang saksi, pada saat itu seluruh bangunan di Bandung Selatan sengaja dibakar, sementara bangunan di Bandung Utara diabaikan terbengkalai. Kemudian Inggris menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling seru terjadi di desa Dayeuhkolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat pabrik mesiu yang besar, milik sekutu. Selanjutnya penyelesaian atau resolusi. Pembumi hangusan Bandung tersebut merupakan tindakan yang tepat, karena kekuatan TRI dan rakyat tidak akan sanggup melawan pihak musuh yang berkekuatan besar. Selanjutnya TRI bersama rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Peristiwa ini melahirkan lagu Halo Halo Bandung yang bersemangat membakar daya juang rakyat Indonesia. Bagian terakhir adalah koda. Istilah Bandung Lautan Api muncul pula di Harian Suara Merdeka tanggal 26 Maret 1946. Seorang wartawan muda
saat itu, yaitu A.J. Bastaman melihat pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Letik di sekitar Pamengpeuk, Garut. Dari puncak itu, A.J. Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Dari situlah A.J. Bastaman menulis berita dan memberikan judul Bandung Jadi Lautan Api, tetapi disingkat menjadi Bandung Lautan Api. Kaidah kebahasaan teks cerita sejarah Bandung Lautan Api. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kalimatnya adalah, kala itu pada bulan Maret 1946, dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk mengukir sejarah dengan membakar rumah dan harta benda mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan selatan. Kalimat itu merupakan kalimat yang menggunakan kalimat bermakna lampau. Yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis dan temporal. Kalimatnya adalah yang pertama, kemudian pada tanggal 21 November 1945, pada malam harinya tentara Indonesia bersama badan-badan pejuang Indonesia melancarkan serangan besar-besaran ke markas pasukan sekutu di Hotel Savoy Homan dan Hotel Prianger. Itu merupakan bentrokan bersenjata terbesar saat itu. Dalam kalimat tersebut terdapat kata yang menyatakan urutan waktu, yaitu kata kemudian. Kalimat yang kedua, 3 hari kemudian, pasca penyerangan tanggal 24 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum agar wilayah Bandung bagian utara disterilkan dari pasukan bersenjata dan agar senjata hasil pelucutan Jepang segera diserahkan. Rakyat Indonesia tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Dalam kalimat tersebut terdapat kata yang menyatakan urutan waktu, yaitu kata kemudian. Kalimat ketiga, setelah itu pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum selambat-lambatnya tanggal 24 Maret 1946, tengah malam pukul 00, penduduk dan pasukan bersenjata sudah harus mengosongkan kota Bandung sejauh 10-11 km dari pusat kota Bandung. Dalam kalimat tersebut terdapat kata yang menyatakan urutan waktu, yaitu kata setelah itu. Kalimat selanjutnya, setelah itu Jenderal Ahmad Nasution memutuskan strategi yang akan dilakukan terhadap kota Bandung. Dalam kalimat tersebut juga terdapat kata yang menyatakan urutan waktu, yaitu kata setelah itu. Kalimat selanjutnya, kemudian Kolonel Ahmad Nasution selaku komandan Divisi 3 memerintahkan rakyat untuk segera meninggalkan kota Bandung. Dalam kalimat tersebut terdapat kata yang menyatakan urutan waktu, yaitu kata kemudian. Kalimat selanjutnya, kemudian Inggris mulai menyerang sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling seru terjadi di desa Dayakolot, sebelah selatan Bandung, di mana terdapat pabrik mesiu yang besar milik Sekutu. Dalam kalimat tersebut terdapat kata yang menyatakan urutan waktu, yaitu kata kemudian. Kalimat Selanjutnya, TRI bersama rakyat melakukan perlawanan secara gerilya dari luar Bandung. Dalam kalimat tersebut juga terdapat kata yang menyatakan urutan waktu, yaitu kata selanjutnya. Yang ketiga adalah menggunakan banyak kata kerja menggambarkan suatu tindakan, kata kerja material. Kalimatnya adalah, hari itu juga rombongan besar penduduk Bandung berjalan mengalir meninggalkan kota Bandung. Kata yang menggambarkan suatu tindakan adalah kata berjalan. Kalimat selanjutnya, seorang wartawan muda saat itu, yaitu A.J. Bastaman, melihat pemandangan pembakaran Bandung dari Bukit Gunung Letik di sekitar Pamengpeuk, Garut. Dari puncak itu, A.J. Bastaman melihat Bandung yang memerah dari Cicadas sampai dengan Cimindi. Dalam kalimat tersebut terdapat kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, yaitu kata melihat. Selanjutnya, dari situlah A.J. Bastaman menulis berita dan memberikan judul Bandung Jadi Lautan Api, tetapi disingkat menjadi Bandung Lautan Api. Dalam kalimat tersebut terdapat kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan, yaitu kata kerja menulis. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menggunakan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh atau pengarang. Kalimatnya adalah, menurut seorang saksi pada saat itu seluruh bangunan Bandung Selatan sengaja dibakar, sementara bangunan di Bandung Utara diabaikan, terbengkalai.
Yang kelima adalah menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kata kerja material. Kalimatnya yaitu, namun markas besar Tentara Rakyat Indonesia TRI yang bertempat di Yogyakarta menginginkan Bandung dipertahankan, dijaga setiap jengkalnya walaupun harus mengorbankan nyawa. Yang keenam, menggunakan banyak dialog yang ditunjukkan oleh tanda petik dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Kalimatnya adalah, Ahan Nasution berkata, jadi saya kembali dari Jakarta setelah bicara dengan Syahrir. Itu memang pembicaraan di Regensburg. Di pertemuan itu berbicara semua orang. Nah, di situ timbul pendapat dari Rukana, komandan polisi militer di Bandung. Dia berpendapat, mari kita bikin Bandung Selatan menjadi lautan api. Yang dia sebut lautan api tetapi sebenarnya lautan air. Yang ketujuh adalah menggunakan kata-kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kalimatnya yaitu, dari apa yang terlihat, di sana-sini kota Bandung penuh dengan asap hitam mengepul, membumbung tinggi di udara. Semua listrik mati, Bandung pun benar-benar menjadi lautan api. Selanjutnya, nilai-nilai yang terdapat dalam teks cerita sejarah Bandung Lautan Api. Yang pertama adalah nilai moral. Nilai moral yang terdapat dalam teks cerita Bandung Lautan Api adalah nilai perjuangan rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Dan nilai sosial yang terdapat dalam teks cerita Bandung Lautan Api adalah seluruh masyarakat kota Bandung saling bekerja sama untuk meninggalkan kota Bandung dan membakar seluruh bangunan yang ada untuk mempertahankan kemerdekaan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.